stimulus 200T oleh Menko Purbaya. Dan apakah ini menjadi jawaban dari keluh kesah masyarakat Indonesia? Lalu apakah ini jawaban dan ini solusi bagi masyarakat Indonesia yang belakangan ini terkena dampak PHK? Lalu apakah semua stimulus ini bisa menjadi peluang atau justru menjadi ancaman bagi pemilik usaha konter di tahun ini, tahun 2025 hingga tahun-tahun berikutnya? Dan lanjut saja, mari kita bahas. Berita kemarin yang lagi hot adalah berita tentang Menko baru kita, ya, Menteri Keuangan baru kita, yakni Pak Purbaya, itu sedang menggalakkan program yang berisi tentang pemindahan uang negara sebesar 200 triliun dari Bank BI kepada Bank Himbara, ya. Jadi Bank Himbara itu adalah bank himpunan milik negara yang terdiri dari Bank BRI itu dibagi dapat 55T, kemudian Bank Mandiri dapat 55 triliun juga, Bank BNI juga 55 triliun, serta Bank BTN 15 triliun, Bank BSI 10 triliun. Nah, sebelumnya di sini untuk pemindahan di sini ya 200T ini itu BI tidak mencetak uang baru. Tetapi pemindahan aset uang negara 200T dari BI ke Bank Himbara. Dan analoginya adalah seperti ini. Ya, jadi ibaratkan kalau BI itu adalah dari seorang suami, ya. Kemudian Himbara ini adalah istri. Ya. Kemudian kelima bank ini adalah anak-anaknya. Ya, anak ke-1, anak kedua, anak ketiga. Nah, dari suami ini, ya, di sini adalah BI, kemudian di sini Himbara. Nah, di sini adalah uangnya itu berpindah, ya, dari suami ke istri. Nah, istri ini akan menyalurkan pemindahan uang dari suami 200T itu ke masing-masing anak, ya. Di sini 55, ini juga 55, dan di sini ada yang 15 serta ada yang 10. Jadi di sini cuma memindahkan saja uang negara atau uang suami ke istri dan disalurkannya ke anak-anaknya. Ya. Lalu dari semua ini, ya, bagaimana analisanya dan apakah kebijakan ini membawa negara Republik Indonesia itu menjadi lebih baik dari segi ekonomi, dan apakah masyarakatnya nanti juga menjadi lebih baik ekonominya dari keadaan sekarang. Oke, dan sekarang kita akan bahas analisa singkat dari semuanya ini, ya. Di sini ada bank yang fokusnya kepada UMKM. Kemudian ada juga bank yang fokusnya itu ke ranah korporasi. Kemudian ada juga bank yang fokus ke ranah syariah. Ada bank yang fokus di sektor perumahan. Nah, dari kesemua bank ini itu punya sektor masing-masing. Lalu bagaimana analisa dari 200T itu masuk ke 5 bank ini? Kalau program ini itu terlaksana sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah, yakni fokus kepada sektor industri, padat karya, kemudian ke sektor konsumen, maka itu akan menaikkan pertumbuhan PDB Indonesia dan juga masyarakat secara umum. Nah, bagaimana gambaran singkatnya? Ya, ketika disalurkan ke kredit UMKM di sini, ya, maka akan muncul banyak UMKM baru, ya, dan juga UMKM lama itu yang makin bertumbuh.
ya. Maka kita akan menjumpai banyak sekali UMKM baru serta UMKM lama yang semakin bertumbuh. Itu bila penyaluran kredit melalui Bank BRI itu terlaksana. Kemudian bagaimana dengan penyaluran kredit di Bank Mandiri dan BNI itu ke korporasi. Berarti ini berada di perusahaan, kemudian sektor industri. Nah, ketika 55T dari Bank Mandiri tadi tersalurkan ke sektor ini, perusahaan dan juga industri, maka akan meningkatkan omset dari perusahaan ini serta akan membuka peluang lapangan kerja baru. Lapangan kerja baru. Ya. Lalu bagaimana dengan BSI yang notabene adalah syariah? Nah, balik lagi. Di sini di Bank BSI itu kan mayoritas adalah nasabah dari umat muslim. Dari umat muslim. Nah, bagaimana penyalurannya nanti? Ketika uang yang masuk di BSI ini disalurkan kepada umat muslim, ya, tentunya dari umat muslim sendiri akan mengalokasikan pertama juga ke UMKM, ya. Mungkin nanti yang kedua adalah ke sektor konsumsi. Seperti apa? Seperti sektor konsumsi untuk beli kendaraan, kemudian beli perumahan. Lalu bagaimana dengan uang yang disalurkan di Bank BTN yang fokusnya adalah di perumahan? Itu akan meningkatkan sektor properti. Nah, jadi ketika semuanya ini tersalurkan dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Lalu bagaimana jika terjadi kesalahan dalam penyaluran kreditnya? Mungkin nanti ada kesalahan, ya. Ini resiko saja, resiko bila terjadi kesalahan yang masuk ke dalam sektor konsumtif. Masuk ke dalam sektor konsumtif. Maka ketika uang yang masuk ini banyakkan di sektor konsumtif, itu akan meningkatkan inflasi, ya. Kemudian akan meningkatkan rasa malas. Karena apa? Tentunya dengan masuknya uang 200T ke dalam bank himbara, ini bank akan melonggarkan suku bunga supaya jumlah peminjam itu semakin banyak dan setiap peminjam akan meningkatkan plafon pinjamannya. Dengan proyeksi seperti ini, itu akan mempengaruhi pola pikir bahwasanya kita nggak perlu susah-susah bekerja loh, cukup aja bekerja apa kadarnya, karena kita untuk mengajukan kredit pun juga mudah. Kita tidak lagi dalam masa-masa sulit seperti sekarang. Dan ini yang menjadi bahaya jika alokasi dana itu banyak terjadi di sektor konsumtif. Akan meningkatkan inflasi dan juga rasa malas bekerja. Lalu bagaimana analisa dari masuknya kebijakan ini ke sektor retail khususnya di bidang counter pulsa? Mari kita bahas. Nah, di sini saya menggunakan teknik analisis SWOT, ya, untuk menggambarkan bagaimana kebijakan 200T ini itu bisa dirasakan oleh pemilik usaha counter pulsa. Jadi yang pertama itu ada strength, kekuatan, ya. Ketika kebijakan 200T ini benar-benar masuk, ya, pemilik usaha counter pulsa ataupun yang belum memiliki usaha dan ingin punya usaha counter pulsa, itu kemungkinan besar, ya, akan mendapatkan subsidi bunga kredit.
Kenapa? Yang pertama mendapatkan subsidi bunga kredit. Jadi gini, ketika ada dana besar masuk produk deposito, secara otomatis bank akan memberikan bunga deposit 4% per tahun kepada orang yang mendepositkan uangnya. Jadi kalau bank tidak memberikan kelonggaran suku bunga kepada orang yang meminjam, maka kebijakan tadi tidak akan tersalurkan dengan cepat. Jika ini terjadi, maka akses modal ya konter pulsa itu akan mudah. Jadi kita akan menemui kembali masa kejayaan konter pulsa di tahun-tahun sebelumnya. Akan banyak sekali konter-konter pulsa baru dan juga akan memberikan peluang bagi konter pulsa untuk membuka cabang. Nah, selanjutnya untuk kebijakan ini itu akan meningkatkan transaksi dengan QRIS dan juga edisi. Lalu bagaimana dengan kelemahannya? Kelemahannya adalah tidak semua konter itu dapat. Karena untuk persyaratan pengajuan kredit itu amat sulit sekali. Ya, jadi nggak semua konter itu dapat akses modal untuk mengembangkan usahanya. Kemungkinan yang akan mendapatkan adalah konter-konter yang sudah menjadi agen resmi distributor, misalnya konter grosir, paket data, atau juga konter grosir aksesoris. Bisa jadi agen konter yang sudah terdaftar resmi kepada salah satu dari 5 bank ini menjadi agen pembayaran seperti Briling, terus kemudian agen BNI, agen Mandiri seperti itu. Bagaimana kelemahan berikutnya akan memunculkan konter baru dan persaingan makin ketat. Entah itu persaingan di layanan, persaingan di harga, atau persaingan di bidang lainnya. Lalu bagaimana dengan peluangnya? Untuk peluang, yang pertama itu tentu konsumsi masyarakat akan meningkat. Karena konsumsi masyarakat meningkat, itu akan menaikkan transaksi, sehingga pendapatan konter juga meningkat, ya, volume penjualan meningkat, tentunya profitnya juga makin gede. Ini adalah menjadi peluang. Jadi bagi teman-teman yang saat ini punya usaha konter, ini adalah saatnya buat kalian untuk ekspansi. Entah itu penambahan voucher, penambahan aksesoris, atau teman-teman akan menambah ruko baru, atau teman-teman mulai menjajaki bisnis baru di agen pembayaran. Bisa juga teman-teman mulai membuka cabang kecil-kecil, atau teman-teman mulai join ya dengan konter lain untuk merger supaya pendapatan makin besar dan juga profitnya makin gede. Yang kedua adalah peluang bagi teman-teman yang sudah punya mesin edisi ya dan juga QRIS. Karena apa? Jadi gini, ketika kredit dilonggarkan ya otomatis banyak masyarakat yang punya mesin ATM. Di zaman sekarang orang itu sudah jarang sekali bawa cash, rata-rata mereka bawa saldo digital, ya rekening e-wallet atau m-banking, dan juga bawa kartu ATM. Jadi mereka akan keluar itu bawa uang secukupnya. Tetapi ketika ada keperluan mendadak, mereka biasanya lari ke ATM. Nah, orang itu ada dua, ada yang suka antri, ada yang tidak. Bagi mereka yang nggak suka antri, biasanya mereka akan datang ke agen-agen. Lalu bagaimana dengan konter yang belum punya mesin edisi? Kalian bisa mengajukan mesin edisi ke bank-bank himbara ini, atau kalian juga bisa beli mesin edisi. Sekarang banyak sekali mesin edisi di e-commerce ya, itu juga dari bank juga, tetapi bank swasta. Nah, lalu bagaimana dengan ancamannya? Oke, ancaman yang pertama itu akan meningkatkan harga modal ya. Jadi HPP kalian akan naik. Karena apa? Karena
semakin banyak uang yang beredar, maka kekuatan orang untuk membeli itu juga semakin besar. Dan resikonya kepada pelaku usaha, khususnya retail, adalah HPP naik, ya. Kalau HPP naik, maka harga jual juga naik. Ya. Lalu bagaimana dampak berikutnya? Inflasi bisa naik. Ya. Jadi kalau HPP naik, harga jual naik, maka inflasi juga naik. Maka untuk mengatasi dua poin penting ini adalah diadakannya pengamatan dari pemerintah kepada penyaluran kredit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penyaluran kredit harus benar-benar tersalurkan kepada sektor yang bergerak di bidang industri, bukan untuk konsumtif. Kalau bergerak di bidang industri, tentu akan membuka ekspansi bagi perusahaan dan juga akan meningkatkan lapangan pekerjaan baru. Tentunya yang diharapkan dari keberhasilan ini adalah semakin baiknya kondisi ekonomi Indonesia dan meningkatnya stabilitas finansial masyarakat Indonesia. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, karena kredit semakin longgar, ya, perusahaan bisa saja mengambil kesalahan dalam menggunakan kredit tersebut. Ya, kesalahan alokasi. Seperti apa? Itu yang biasa terjadi adalah terlalu banyak membuka lapangan pekerjaan. Wah, ini ada duit banyak, ada uang mudah, kita buka loker yang banyak pula tanpa adanya persiapan. Dan buat apa pekerja baru ini nanti ke depannya, itu akan berujung kepada kerugian bagi bisnis tersebut. Jadi itu tadi analisis SWOT tentang kebijakan pemerintah 200T oleh Menko Purbaya dari BI ke Bank Himbara. Lalu bagaimana kantor bursa bisa mengambil peluang di kebijakan ini? Bagi teman-teman yang saat ini sudah punya konter, kalian bisa mulai buka cabang, kalian bisa mulai buka layanan baru, mesin edisi dan juga QRIS. Kalian juga bisa tambah stok barang. Karena apa? Mungkin ke depan akan muncul konter baru. Jika kalian sudah memanfaatkan ini dari awal, kalian akan menjadi nomor 1 konter di wilayah kalian. Lalu bagaimana dengan teman-teman yang belum punya usaha konter? Kalian bisa mulai ambil pinjaman, tetapi ini sangat beresiko apabila kalian belum matang, ya. Jadi ini tidak disarankan sebenarnya, tapi ini adalah kesempatan bagi teman-teman untuk memulai usaha baru dengan memanfaatkan peluang kebijakan pemerintah ini. Tetapi kalian juga harus mempersiapkan diri kalian, mulai dari wawasan tentang keuangan, itu yang paling pokok. Kemudian wawasan sederhana mengenai bisnis konter pulsa. Kemudian kesiapan mental, karena ini sangat beresiko, tetapi ini juga adalah peluang bagi teman-teman yang ingin terjun di dunia konter pulsa. Oke, jadi itu tadi analisa singkat kebijakan 200T, peluang atau ancaman bagi konter pulsa. Silahkan kalian tanyakan sendiri kepada diri kalian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan kita yang punya konter pulsa bisa mengambil peluang ini, dan semangat.